Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah termodinamika metalurgi. Sekarang kita akan memasuki modul yang ketiga, hukum kedua termodinamika. Kita akan mulai dengan segmen yang pertama. Seperti biasa, kalau misalnya kuliah tatap muka di kelas, slide ini selalu muncul. Diharapkan selama perkuliahan Anda tidak berbicara, kemudian tidak tidur, dan juga tidak menggunakan telepon genggam untuk kebutuhan yang lain ya. Kalau misalnya untuk kebutuhan kuliah, sekarang ini berjalan dengan daring ya, silakan saja. Kita sekarang berada di modul ketiga, hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika. Hukum pertama termodinamika kita sudah melihat pada modul kedua, berhubungan dengan panas dan kerja, serta relasi di antara keduanya, transformasi di antara keduanya. Dari hukum pertama termodinamika, yang bentuknya seperti ini, konservasi dari energi, muncul persamaan. Persamaan yang pertama adalah delta Q ditambah dengan delta W itu sama dengan DU, yang dikenal dengan hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup. Kemudian dari situ, dibuat sistem terbuka, muncul U plus PV, yang kemudian didefinisikan sebagai entalpi. Saya pribadi tidak mau diskusi banyak mengenai apakah entalpi dan segala macam, gitu ini sudah dibahas di hukum pertama termodinamika, dan bisa saja antara satu orang dengan orang lain mengenai konsep termodinamika ini berbeda pemahaman. Anda lihat di buku-buku ya, Anda baca di banyak buku, tentu saja banyak sekali cerita mengenai termodinamika ini, banyak sekali pemahaman mengenai termodinamika ini, bisa saja tidak sejalan antara satu buku dengan buku yang lain, tapi sekali lagi, jangan habiskan banyak waktu untuk mendiskusikan perbedaan tersebut. Kita tahu bahwa termodinamika hari ini sangat berguna, terutama di metalurgi, ya sangat berguna karena itu ujungnya adalah untuk memprediksi apa yang terjadi mengenai sistem-sistem yang ada di metalurgi. Hukum kedua termodinamika itu berhubungan dengan entropi. Kembali lagi ke hukum pertama termodinamika mengenai konversi dari energi. Tetapi di hukum pertama termodinamika ini tidak mengatakan bahwa ada batas dari konversi dari energi ini. Dia mengatakan bahwa no limit, tidak ada batas pada saat konversi dari panas menjadi kerja. Bisa saja 100% bisa diubah dari panas menjadi kerja. Ini yang menarik perhatian satu ilmuwan yang namanya Carnot, yang kita kenal dengan siklus Carnot yang ada di belakang sini. Waktu dia muda, dia ingin mempelajari apakah memungkinkan kalau misalnya panas itu semua dikonversikan menjadi kerja. Kemudian dia melakukan banyak penelitian dan juga beberapa percobaan kecil yang dilakukan. Sampai akhirnya, dia menyimpulkan bahwa tidak semua panas yang dipindahkan pada temperatur tinggi dari suatu reservoir dapat dikonversi menjadi kerja. Ini yang terkenal dengan hukum kedua termodinamika, yang mengatakan bahwa ternyata konversi dari panas menjadi kerja, terutama beliau adalah engineer mekanik, ya, ahli mesin, terutama untuk mesin ini, mesin uap atau mesin panas pada zaman itu, dia katakan bahwa ternyata ada limit. Tidak semua panas yang terdapat dalam suatu reservoir bisa diubah menjadi kerja. Ini yang sampai hari ini orang kenal dengan hukum kedua termodinamika, dan sering sekali bahwa ilmuwan Prancis ini, yang namanya Carnot ini, disebut dengan julukan Bapak Termodinamika. Sebelum kita bahas detail mengenai entropi ini, kita kembali ke beberapa istilah yang Anda juga sudah tahu mengenai reversible dan irreversible. Contoh yang pertama, kayu akan terbakar secara spontan. Kalau misalnya dia dipantik dengan api, dengan menggunakan udara, dia akan terbakar. Anda lihat kayu. Kayu, itu ujungnya apa kesetimbangannya? Abu. Kertas. Ya. Anda lihat kertas seperti ini, Anda punya kertas. Kertas seperti ini. Kalau misalnya orang termodinamika melihat kesetimbangan, ya kertas. Ujungnya apa? Abu. Oke, itu kita bicara mengenai kertas, kayu yang bisa berubah menjadi abu. Produk dari hasil pembakaran ini, kayu menjadi abu. Apakah abu sebagai produknya bisa nggak diubah kembali menjadi kayu? Untuk saat ini sepertinya belum bisa. Sepertinya belum bisa. Saya tidak tahu suatu saat bisa saja manusia mempunyai kemampuan seperti itu.
Yang jelas, hari ini sudah banyak penelitian dan sudah ditunjukkan berhasil di antara tahun 2000 sampai 2020 ini untuk mengubah. Kalau misalnya kita membakar minyak, produk dari pembakaran minyak adalah CO2 dan H2O. Sudah ada ilmuwan di dunia ini yang mengubah kembali dari CO2 dan H2O menjadi minyak kembali. Itu sudah ada. Tentu saja butuh energi dari luar. Jadi prosesnya disebut dengan proses irreversible karena sulit untuk kembali ke semula. Itu disebut dengan irreversible. Tidak bolak-balik. Ya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya. Ini bisa bolak-balik. Es pada tekanan 1 atm dan temperatur di atas 0 derajat Celcius. Dia akan mencair, spontan. Untuk kasus es ini, tentu saja bisa bolak-balik ya. Kemudian sebaliknya, air, kalau misalnya tekanannya sama, 1 atm, dan temperaturnya di atas 0 derajat Celcius, tentu saja tidak akan menjadi es, tetap menjadi air. Ini proses irreversible, ini prosesnya kalau misalkan es pada tekanannya 1 atm dan di atas 0 derajat Celcius, prosesnya spontan ini, dikatakan spontan, tapi bisa reversible, bisa dikembalikan ke semula, ya, kalau diberikan energi dari luar. Yang ketiga, prosesnya spontan, dan juga tidak akan terjadi sebaliknya, tidak pernah terjadi sebaliknya. Panas, itu selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Tidak pernah sebaliknya, tidak pernah panas dari temperatur rendah mengalir ke temperatur tinggi. Kejadian ini ya disebut dengan kejadian yang alami atau prosesnya ya proses irreversible, prosesnya berlangsung spontan. Jika suatu sistem awalnya dalam keadaan kesetimbangan dengan lingkungan, itu biasanya sistem ini akan selalu berada dalam kesetimbangan dengan lingkungannya. Contoh mungkin manusia, kembali ke manusia. Manusia ada yang rajin, ada yang malas, ya, termasuk negara kita ini, negara Indonesia. Kalau ada suatu orang yang malas, artinya dia bisa saja untuk selamanya malas, gitu. Untuk selamanya malas. Untuk mengubah kebiasaan malas ini, ya dia mungkin kesetimbangannya adalah malas. Untuk mengubah kesetimbangan ini, butuh energi dari luar. Dia harus butuh, bukan dari luar, dia butuh energi yang banyak. Ya tentu saja dari luar dia harus makan sesuatu ya. Tapi dia harus mengubah pola hidupnya. Harus sesuatu dilakukan, butuh energi sehingga dia bisa berubah. Kalau misalnya tidak ya, kesetimbangan seperti itu. Sama seperti negara kita yang mungkin suatu saat akan maju ya. Sekarang akan menuju ke maju, mudah-mudahan insya Allah butuh energi yang lebih besar untuk menggerakkan negara kita ini juga suatu saat akan maju. Rakyatnya harus bekerja keras dan lain-lain gitu ya. Itu adalah sesuatu usaha yang harus dilakukan dari masing-masing orang untuk melakukan perubahan. Kalau tidak, ya kita berada kesetimbangan dengan lingkungan seperti ini terus gitu. Kalau misalnya kita tidak berusaha dari dalam, tidak usah memberikan energi dari situ. Jika suatu keadaan tidak berada dalam keadaan kesetimbangan, dia akan terus bergerak, sehingga akhirnya keadaan kesetimbangan itu dicapai. Ini contoh, misalkan kalau misalnya kita bicara mengenai air yang bergerak dari atas gunung, dari ketinggian, ya suatu ketinggian, dia bergerak terus-menerus, karena dia tidak dalam keadaan kesetimbangan. Dia terus bergerak. Hingga suatu saat, dia mencapai keadaan yang rendah, di mana energinya sudah tidak lagi, energi potensialnya sudah tidak lagi untuk dia melakukan pergerakan. Dia akan berhenti di situ, katakanlah di suatu waduk, ditampung gitu ya, sudah selesai di situ. Suatu sistem akan berubah dari keadaan kesetimbangan jika suatu aksi dilakukan dari luar untuk mengubah sistem tersebut. Ya, kita cerita mengenai waduk tadi, bisa saja dia tertampung di situ air, tetapi kalau misalkan lautnya masih ada di bawah sana, kemudian waduk ini dibolongin gitu ya, dia tetap air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya dia bisa saja energinya masih ada di situ, ya, kemudian dilakukan lagi dia akan berpindah. Atau air ini dibawa lagi ke atas ke keadaan ketidakseimbangan, ya. Kemudian dia turun lagi. Butuh
usaha yang diberikan kepada air, dinaikkan lagi ke atas, ya, dia punya energi, saya dilepaskan, dia akan jatuh lagi. Contoh proses yang spontan ini, atau orang juga mengatakan proses spontan adalah proses yang alami. Contohnya adalah yang tadi sudah dibahas mengenai panas. Panas itu selalu bergerak karena adanya perbedaan temperatur. Kemudian pencampuran gas. Itu juga termasuk proses yang spontan. Ini ada dua bejana. Bejana 1 dan bejana 2. Yang satu ini diisi dengan gas A, yang dua ini diisi dengan gas B. Kemudian bejana ini dihubungkan. Terjadi proses pencampuran. Proses pencampuran antara dua gas ini berlangsung secara spontan. Jadi si B pindah ke bejana yang ke-1, kemudian dia pindah ke bejana yang kedua ini, sehingga suatu saat dia bercampur. Selesai sudah, kalau misalnya sudah seragam komposisi kimia, bisa saja setelah itu dia tidak akan bergerak kembali. Prosesnya berlangsung dengan spontan. Nah sekarang kita katakan, pindah. A pindah lagi ke situ, B pindah lagi ke sini. Bisa tidak? Tidak. Kita tidak bisa memerintahkan. Ya, kita harus butuh usaha yang harus diberikan, sehingga nanti A ini kembali ke sebelah kiri, kemudian B itu akan terkumpul di sebelah kanan. Jadi proses pencampuran gas merupakan proses yang spontan, tapi proses untuk memisah gas, itu prosesnya tidak spontan. Butuh energi di luar. Ujung dari termodinamika ini adalah untuk melihat keseimbangan. Yang menarik, terutama ya, di metalurgi, reaksi kimia, ya, kapan keseimbangan itu berlangsung, bisa nggak diubah keseimbangannya, gitu ya. Kita lihat kembali mengenai reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Apakah reaksi ini bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Ya, itu jadi pertanyaan. Tentu saja Anda sudah tahu ya, karena sudah pernah mendapatkan ilmu termodinamika sebelumnya waktu SMA atau waktu TPB. Bagi yang tidak tahu, itu menjadi pertanyaan, seperti apa pergerakan reaksinya, terutama di zaman dahulu. Kemudian, seperti apa keadaan sebelum keseimbangan dicapai, dan seperti apa pada saat keseimbangan. Berapa banyak C yang terbentuk, berapa banyak D yang terbentuk, berapa banyak A dan B sisanya, atau tidak ada A dan B sisanya, semua akan menghasilkan produk. Sistem itu dikatakan dalam keadaan keseimbangan biasanya apabila sistem ini sudah tidak mempunyai energi lagi untuk melakukan kerja lebih lanjut. Jadi kemampuan dia untuk melakukan kerja sudah tidak ada lagi, karena energinya sudah habis. Itu dikatakan dengan sistem dalam keadaan keseimbangan. Ya, mungkin contoh kepada manusia kembali, saya ini masih punya energi, masih bisa bergerak, ya. Saya tidak tahu apakah saya dalam keadaan keseimbangan sekarang ini, tergantung sudut pandang. Tapi dari sisi termodinamika mengatakan, saya ini belum dalam keadaan keseimbangan. Saya ini masih terus bergerak. Saya masih punya energi. Hingga suatu saat, saya tidak punya energi lagi. Saya begini untuk selamanya. Itu artinya saya udah final. Saya berada dalam keadaan keseimbangan. Oke, siapkan sesuatu sebelum keadaan keseimbangan ini akan dicapai atau ditemui suatu saat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini baru beberapa hal dasar mengenai entropi, mengenai hukum kedua termodinamika, yang intinya adalah mengatakan tidak semua energi panas bisa dikonversikan menjadi kerja. Ada batasnya. Itu akan dilihat detail nanti mengenai entropi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.